Ya pemirsa, sebelum saya memulai perbincangan dalam editorial Media Indonesia, saya ingin langsung berbincang dengan pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat pagi Prof. Juanda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, bagaimana komentar Anda terkait penetapan Idrus Marham menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi PLTU Riau 1 ini dan kemudian akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial? Ya, saya kira proses hukum tetap harus berjalan dan KPK saya kira menjalankan tugas dan fungsinya untuk menetapkan seorang tersangka tentu melalui proses dan akhirnya adalah mendapatkan minimal 2 alat bukti. Nah, saya kira penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK ini adalah merupakan sebuah kebijakan dari penegakan hukum di Indonesia dan KPK ternyata tidak tebang pilih, yaitu kalau menteri memang seorang menteri katakanlah diduga melakukan tindak pidana korupsi, dia lakukan tugasnya dengan menetapkan seorang tersangka. Nah, oleh karena itu saya kira seterusnya Pak Idrus Marham melihat kondisinya sudah tidak mungkin tidak menjadi tersangka, maka dia mengambil sebuah sikap yang terhormat dan langsung menyatakan mundur dari seorang jabatan menteri. Nah, pengunduran diri sebagai menteri ini saya sangat apresiasi dan saya kira banyak orang sangat menaruh hormat kepada beliau walaupun memang ini adalah tersangka, tetapi orang seperti Idrus Marham ini sebagai teladan bagi pejabat yang saya kira terbalik selama ini karena banyak yang tidak mau mundur, bahkan sudah jadi tersangka pun masih tetap ngotot mengatakan dia tidak bersalah. Ini terbalik saya lihat apa yang ditontonkan atau yang dilakukan oleh Pak Idrus. Saya kira ini adalah merupakan contoh sikap yang bagus untuk seorang pejabat publik di negara ini. Nah, yang kedua memang oke. Ya, Prof. Juanda, kalau Anda melihat penetapan tersangka terhadap Idrus Marham ini, apakah kemudian Anda melihat ini menjadi indikasi bahwa aktor-aktor besar lain akan segera diungkap juga? Oh ya, saya kira begini, kalau saya melihat angin dari apa yang dilakukan oleh KPK ini, saya pikir tentu tidak terhenti atau berhenti di Idrus Marham dan kita juga berharap KPK tetap mengusut sampai tuntas kasus ini, jangan sampai hanya di lehernya saja atau tangannya saja, tetapi kepalanya kalau memang ada kepala. Tetapi tetap kita dorong supaya KPK ini bertindak profesional. Ya. Ya, Prof. Juanda, kemudian juga mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas kasus korupsi, terutama proyek pembangkit tenaga listrik yang selalu rentan terhadap praktek korupsi, begitu, Prof? Iya, saya kira saya melihat pemerintah Jokowi JK ini salah satu bukti, satu bukti beliau ini tetap konsen terhadap penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Pejabat apapun, DPR segala macam itu diproses. Saya kira tidak ada intervensi dari pemerintah. Baik. Ya, tentunya itu yang kita harapkan, tidak ada intervensi dari pemerintah dan proses investigasi ini terus berjalan dan segera kita ketahui siapa aktor-aktor besar ini supaya juga kasus-kasus hukum lain bisa terus diinvestigasi oleh KPK. Terima kasih pakar hukum tata negara Profesor Juanda sudah bergabung bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau melihat komentar dari Prof. Juanda tadi sebenarnya sama nafasnya ya, mengapresiasi bagaimana Idrus Marham mundur, tapi juga penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi ini harus terus didorong. Ya, ada 3 pihak yang kita patut memberi apresiasi. Yang pertama itu Idrus Marham. Idrus itu sama seperti yang dilakukan oleh mantan Menteri Olahraga Andi Malarangeng pada 2012, 7 Desember 2012.
ketika namanya dimintakan untuk dicekal oleh KPK, dia langsung mengundurkan diri. Jadi pada saat dicekal saja dia sudah mengundurkan diri. Idrus, walaupun KPK belum mengumumkan secara resmi bahwa ia tersangka, tetapi dia punya keberanian untuk mengumumkan bahwa dirinya tersangka. Dalam perspektif itulah kita patut memberikan apresiasi kepada Idrus. Suka atau tidak suka, Idrus telah memberikan sebuah budaya politik baru di Indonesia. Politik bahwa seseorang harus mengundurkan diri kalau menjadi tersangka atau lebih jauh lagi, tidak ada tempat bagi mereka yang tersangka korupsi untuk menduduki jabatan publik. Dalam konteks itulah, dalam editorial kemarin misalnya, kita mempersoalkan mengapa sih Bawaslu memberikan toleransi kepada calon anggota legislatif yang mantan koruptor. Di situ poinnya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan kembali Bang Gaudens. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Ya, sudah ada penelpon. Yang pertama adalah Bapak Elisa di Papua. Pak Elisa, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya di Manokwari, Papua Barat. Oh iya, dari Manokwari, Papua Barat. Silakan Pak Elisa, bagaimana komentar Anda? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas kasus yang menimpa Pak Idrus Marham yang baru menjabat sebagai Menteri Sosial. Tetapi di balik itu, saya juga memberikan acungan jempol, kalau boleh empat jari, dari 2 jari tangan dan 2 jari jempol jari kaki juga saya angkat semua untuk Pak Idrus. Artinya, beliau secara gentleman langsung menyatakan diri sebagai, sekalipun KPK belum mengeluarkan status itu, tapi beliau sudah menetapkan diri dan mengundurkan diri. Ini contoh pejabat negara yang harus ditiru oleh kita semua, selaku penyelenggara pemerintahan dimanapun, di tingkatan manapun. Kalau merasa sudah memang tersangkut dalam hal-hal seperti begitu, secara gentleman mengundurkan diri. Saya berharap Pak Idrus Marham tabah untuk menjalani ini biar semuanya terang benderang, dan KPK dengan kasus Pak Idrus ini akan bisa melanjutkan atau merupakan pintu masuk anggota DPR RI dengan Pak Idrus untuk lebih mendalami lagi kasus-kasus yang barangkali masih ada. PLN bukan saja yang ada di Riau, mungkin juga di tempat-tempat lain yang perlu didalami secara menyeluruh supaya ke depan kita ini bersih-bersih dari yang namanya korupsi. Itu keinginan dari Bapak Presiden yang harus kita sambut bersama dan apresiasi bersama. Saya kira demikian, Bung Gaudensius. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Elisa. Terima kasih Pak Elsa di Manokwari, Papua Barat. Kita ke penelpon kedua, Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Garden. Selamat pagi Mbak Rena. Selamat pagi Metro. Ada 3 poin yang saya sorot di sini Pak. Bahwa walaupun mereka sudah dikader dari awal sebagai seorang organisatoris, mulai dari seperti contohnya Idrus Marham, godaan korupsi itu sangat kuat rupanya. Dan segala lini korupsi, segala lini pemerintahan itu sudah dipengaruhi oleh korupsi. Ini yang perlu hati-hati. Memang pembinaan mental di Indonesia perlu diperkuat. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita apresiasi. Tapi saya tidak sependapat dengan Bapak Penelpon Eliza bahwa ini contoh negarawan. Enggak, ini koruptor. Memang apresiasi dalam sikap sportivitasnya kita akui. Karena kita sadar betul bahwa orang sebagai negarawan itu tahu bahwa moral itu di atas hukum. Hukum itu cuma formal, tapi ada moral, ada etika yang harus mereka jaga. Nah itu betul kita apresiasi. Janganlah seperti pejabat-pejabat yang lain yang sudah dicontohkan oleh Indonesia. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak pro Jokowi, bahwa KPK itu bisa diintervensi oleh pemerintah, punya tebang pilih khusus untuk koalisi-koalisi yang pro Prabowo. Tidak, kenyataannya sekarang terbantahkan bahwa siapapun yang korupsi di negara ini, Jokowi dengan pemerintahnya komitmen untuk memberantas korupsi. Ini yang harus kita dukung. Mudah-mudahan pemerintahan Jokowi bisa berlanjut untuk 2 periode dengan dukungan Nasdem. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Tidak diintervensi begitu KPK ya. Kita